Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Hari ini kita akan memasuki ke materi bank sentral dan sistem pembayaran. Materi ini untuk kelas 10 semester genap. Sebelumnya, saya ingatkan kembali untuk kita selalu menjaga protokol kesehatan dengan selalu menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, juga menjaga jarak 1-1,5 meter. Oke, kita mulai materinya. Yang pertama, anak-anak sekalian pasti pernah melihat beberapa logo di bawah ini atau di depan kalian semua. Ada Bank BRI, ada Bank BNI. Mungkin kalian juga pernah melihat Bank Danamon, Bank BCA. Nah, di sini juga ada Bank Indonesia. Apakah ini statusnya sama? Kita akan mempelajarinya dalam materi bank sentral ini. Bank sentral di Indonesia itu tugasnya dipegang oleh Bank Indonesia. Jadi, apakah bank sentral itu? Bank sentral adalah sebuah instansi atau lembaga keuangan yang memiliki tanggung jawab atas suatu kebijakan moneter dan melahirkan tingkat aktivitas ekonomi yang stabil dalam suatu negara. Tugas pokok bank sentral ini seperti yang tercantum dalam 3 pilar utama Bank Indonesia, yaitu fungsinya yang pertama adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, dan juga mengatur dan mengawasi bank-bank yang ada di bawahnya. Jadi Bank Indonesia sama bank-bank umum seperti yang biasa kita lihat itu berbeda. Di Indonesia, tugas sebagai bank sentral melekat pada Bank Indonesia. Ya, kalau di luar negeri tentu berbeda, bukan Bank Indonesia ya. Nah, sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Karena kalau nilai rupiah ini tidak dijaga, maka nilai tukarnya akan anjlok dengan negara yang lainnya. Kestabilan nilai rupiah tersebut mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa. Nah, jadi nilai tukarnya juga kuat yang tercermin pada perkembangan laju inflasi. Yang kedua adalah kestabilan terhadap mata uang negara lain yang tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain atau valuta asing. Sentral di Indonesia dipegang oleh Bank Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 99 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, disebutkan bahwa Bank Indonesia merupakan lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak-pihak lainnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang tersebut. Jadi tidak bisa untuk pemerintah atau presiden misalnya langsung serta-merta menyuruh Bank Indonesia untuk hal-hal yang tidak diatur secara tegas dalam undang-undang. Nah, sekarang hubungan Bank Indonesia dengan pemerintah, apa saja hubungannya? Yang pertama adalah bertindak sebagai pemegang kas pemerintah. Nah, jadi sebagai pemegang kas pemerintah ini, untuk dan atas nama pemerintah, Bank Indonesia dapat menerima pinjaman luar negeri, menata usahakan serta menyelesaikan tagihan atau dan kewajiban keuangan pemerintah terhadap pihak luar negeri. Pemerintah wajib meminta Bank Indonesia atau mengundang Bank Indonesia dalam sidang kabinet yang membahas masalah ekonomi, supaya pemerintah mendapatkan masukan yang tepat tentang kondisi keuangan saat ini. Kemudian memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah mengenai rencana atau rancangan APBN. APBN itu adalah anggaran pendapatan dan belanja negara. Dari sini bisa memutuskan hal-hal apakah akan menerbitkan surat-surat utang negara. Nah, sebelumnya pemerintah itu wajib konsultasi dulu dengan Bank Indonesia. Setelah berkonsultasi dengan Bank Indonesia, pemerintah juga wajib konsultasi dengan DPR. Setelah itu disepakati oleh ketiga pihak ini, maka kebijakannya bisa dilaksanakan. Bank Indonesia juga dapat membantu menerbitkan surat-surat utang negara yang diterbitkan oleh pemerintah. Terakhir, Bank Indonesia dilarang memberikan kredit kepada pemerintah. Setelah hubungan Bank Indonesia dengan pemerintah, sekarang hubungan Bank Indonesia dengan dunia internasional. Yang pertama adalah dapat melakukan kerjasama dengan bank sentral negara lain dan organisasi dan atau lembaga internasional, utamanya untuk lembaga keuangan internasional lainnya. Apakah itu IMF atau World Bank. Terus kemudian dalam hal ini dipersyaratkan bahwa anggota internasional atau lembaga multilateral adalah negara, maka Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama negara Republik Indonesia sebagai anggota. Jadi keikutsertaannya Bank Indonesia itu untuk mewakili
atas nama negara. Fungsi Bank Sentral. Bank Indonesia punya fungsi yang disebut dengan lender of the last resort. Apa itu? Jadi dengan memberikan kredit atau pembiayaan kepada bank yang mengalami kesulitan likuiditas jangka pendek. Maksudnya kesulitan likuiditas ini untuk kesulitan menjalankan operasional perusahaannya atau perbankan tersebut selama maksimal 90 hari. Bank penerima pinjaman ini wajib menyediakan agunan yang berkualitas tinggi dengan nilai minimal sama dengan jumlah pinjamannya. Fungsi Bank Indonesia yang lainnya sebagai bank sentral adalah dia sebagai the bankers bank, bankers bank ya istilahnya ya. Jadi banknya dari bank-bank umum. Jadi kalau kita punya menabung di bank, nah banknya itu menabungnya atau bertransaksinya dengan Bank Indonesia. Bank Indonesia dalam melaksanakan kebijakan moneter memiliki beberapa kewenangan. Nah, yang tadi sudah kita sebut tentang kebijakan moneter. Nah, ini ada beberapa hal yang bisa dilakukan sebagai bentuk dari kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Yang pertama adalah menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi. Inflasi itu sendiri yaitu kenaikan harga-harga barang selama kurun waktu tertentu secara terus-menerus. Ya, kemudian melakukan pengendalian moneter dengan cara-cara operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing, kemudian penetapan tingkat diskonto, kemudian penetapan cadangan wajib minimum dan pengaturan kredit atau pembiayaan. Ini bisa kalian searching sendiri tentang tingkat diskonto itu apa, cadangan wajib minimum itu apa, pengaturan kredit dan pembiayaan itu apa, atau nanti di pertemuan selanjutnya kita bahas tersendiri. Dalam rangka melaksanakan tugas dan mengatur kelancaran sistem pembayaran, Bank Indonesia diberi beberapa kewenangan. Yang pertama adalah menetapkan penggunaan alat pembayaran meliputi mengeluarkan, mengedarkan, bisa menarik juga dan memusnahkan uang rupiah, termasuk menetapkan macamnya, harganya, ciri-ciri uangnya, bahan kertas atau bahan logam apa yang digunakan, serta tanggal mulai berlakunya uang tersebut dan juga masa berakhirnya mata uang tersebut. Mengatur dan menyelenggarakan sistem pembayaran meliputi memberikan izin kepada pihak lain untuk menyelenggarakan jasa sistem pembayaran, mengatur sistem clearing dan menyelenggarakan clearing antar bank, serta menyelenggarakan penyelesaian akhir atau settlement transaksi pembayaran antar bank. Terdapat 5 peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran. Yang pertama adalah regulator. Nah, ini bukan regulator LPG ya yang dimaksud ya. Jadi, maksudnya regulator adalah peraturan-peraturan yang dibuat untuk mendukung kelancaran sistem pembayaran yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Terus perizinan. Bank Indonesia itu berperan memberikan izin terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan sistem pembayaran. Misalnya izin ini terhadap lembaga yang akan melakukan kegiatan transfer dana sebagai alat pembayaran berupa kartu misalnya, atau juga uang elektronik atau e-money. Pengawasan. Bank Indonesia ini juga melakukan pengawasan terhadap proses pembayaran ataupun terhadap aktivitas para pelaku yang terlibat dalam sistem pembayaran. Juga sebagai operator, Bank Indonesia Real Time Gross Settlement atau BIRTGS dan sistem clearing ini untuk Bank Indonesia BISSSS menyediakan layanan sarana penatausahaan dan settlement surat berharga. Terakhir adalah sebagai fasilitator. Bank Indonesia memfasilitasi pengembangan sistem pembayaran oleh industri yang bergerak dalam bidang jasa keuangan. Nah, kalau biasanya kita melihat kalau kita melihat uang, di situ ada tanda tangan yang dibubuhkan. Di situ yang dibubuhkan bukan tanda tangan dari presiden malah. Jadi yang dibubuhkan adalah tanda tangan Gubernur Bank Indonesia. Sebenarnya seperti apa sih organisasi dari Bank Indonesia ini? Organisasi dari Bank Sentral, kalau di Indonesia namanya Bank Indonesia, dipimpin oleh Dewan Gubernur. Dewan Gubernur terdiri dari yang pertama adalah Gubernur sebagai ketua, maksudnya adalah Gubernur Bank Indonesia. Kemudian Deputi Gubernur Senior sebagai wakil ketua, Deputi Gubernur minimal 4 orang dan maksimal 7 orang sebagai anggota. Dewan Gubernur ini mempunyai masa jabatan selama 5 tahun dan hanya dapat diangkat kembali untuk 1 kali masa periode jabatan berikutnya. Dewan Gubernur diusulkan dan diangkat oleh Presiden dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari DPR.
Selanjutnya adalah sistem pembayaran. Mungkin kalian semua bisa pernah melihat beberapa transaksi seperti ini di minimarket ataupun melihat kartu-kartu yang seperti ini, ada kartu debit, ada kartu kredit. Pengertian dari sistem pembayaran. Sistem pembayaran adalah sistem yang dirancang sedemikian rupa oleh otoritas tertentu dengan cara kerjanya berupa pemindahan sejumlah nilai uang tertentu dari satu pihak ke pihak lainnya. Sistem pembayaran ini terdiri dari seperangkat lembaga, aturan, dan juga mekanisme. Di Indonesia, otoritas yang bertanggung jawab untuk melaksanakan dan merancang sistem pembayaran adalah Bank Indonesia. Jadi Bank Indonesia ini tugasnya sebagai operator, regulator, dan pengguna sistem pembayaran, baik sistem pembayaran berbentuk tunai maupun non-tunai. Ada pula pihak-pihak lain yang mendukung kelancaran sistem pembayaran ini seperti bank umum dan juga bank komersial. Komponen-komponen yang membentuk terciptanya sistem pembayaran di masyarakat. Jadi yang pertama harus ada alat pembayarannya. Contoh alat pembayaran tunai ya uang, dan alat pembayaran yang non-tunai misalnya adalah kartu kredit. Terus harus ada juga sistem transfer dana antar bank. Sistem ini memungkinkan terjadinya pemindahan dana dari bank yang satu ke bank yang lainnya. Lembaga yang memproses sistem pembayaran. Lembaga yang menjadi operator teknis dalam sistem pembayaran di Indonesia adalah Bank Indonesia atau KSEI untuk pasar modal dan AMPK untuk penyelenggaraan clearing atau alat pembayaran menggunakan kartu. Saluran pembayaran ada beberapa saluran pembayaran yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah kartu debit, ada kartu kredit, ada teller input, ada mesin ATM, ada mobile banking, internet banking, phone banking, dan EDC atau electronic data capturing ya, atau scan QR code biasanya. Alat pembayaran ada dua. Yang pertama adalah alat pembayaran tunai dan juga non tunai. Alat pembayaran tunai di Indonesia menggunakan mata uang rupiah sebagai uang tunai. Rupiah sebagai uang tunai menjadi salah satu yang paling krusial bagi masyarakat. Nah, ini kita menggunakan uang rupiah ini untuk berbagai transaksi di masyarakat, untuk belanja apapun ya. Nah, pentingnya rupiah sebagai mata uang ini bisa dilihat dari fungsinya. Yang pertama adalah fungsi asli dan juga fungsi turunan. Fungsi asli dari uang yaitu sebagai alat tukar dan juga alat satuan hitung, sedangkan fungsi turunan sebagai alat pembayaran, alat penimbun kekayaan atau penyimpan kekayaan, dan juga alat pemindahan kekayaan. Materi kita untuk hari ini sampai di sini dulu. Kemudian kalian bisa selesaikan untuk evaluasi atau feedback dari materi hari ini dari 3 pertanyaan yang sudah saya siapkan. Terima kasih. Selalu jaga kesehatan. Semoga pandemi ini segera berakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.